Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 13 Mei 2025, Pekan keempat Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 19 sampai dengan 26. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 10, ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, penganiayaan ternyata tidak menghentikan pewartaan. Pewartaan tentang Yesus masih gencar. Barnabas datang dan bersukacita. Ia menasihati mereka supaya mereka tetap setia kepada iman. Dalam bacaan Injil, banyak orang datang kepada Yesus untuk memastikan bahwa Dia adalah Mesias. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya menjadi sebuah kesaksian. Orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Yesus Sang Mesias membawa keselamatan. Seluruh pengajaran dan perbuatannya menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Mereka pergi ke berbagai penjuru dunia untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tujuan utama dari setiap bentuk karya pelayanan hendaknya membawa setiap orang kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun bersama. Gereja harus menjadi rumah di mana orang dapat menyaksikan pekerjaan Allah. Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah bagian dari kompleks bait suci di Yerusalem yang terletak di sisi timur halaman luar. Serambi ini terdiri dari deretan tiang-tiang yang menopang atap, menciptakan area teduh bagi para pengunjung.
Meskipun tidak disebutkan dalam kaitannya dengan bait pertama, sejarawan Yosefus menyebutkan adanya serambi ini pada bait suci Herodes. Dalam Perjanjian Baru, serambi Salomo disebutkan beberapa kali, yakni dalam Yohanes bab 10 ayat 23 dan Kisah Para Rasul bab 3 ayat 11 dan bab 5 ayat 12. Serambi Salomo menjadi tempat penting bagi kegiatan Yesus dan para rasul, berfungsi sebagai lokasi pengajaran dan mukjizat, serta menjadi pusat pertemuan bagi komunitas Kristen awal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menebus kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya, kami boleh mengalami sukacita yang sejati, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.